Setelah sukses menggelar dialog publik yang disiarkan langsung dari kampus ke kampus, Kami teman Anda. Radio Kardopa kembali di tahun 2025 ini menghadirkan dialog publik membangun generasi cerdas dari kampus ke kampus. Selamat pagi buat teman-teman yang sudah hadir. Senang sekali untuk hari ini kita bertemu lagi tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas live di Radio Kardopa 99,4 FM dan juga Facebook Kardopa 994 FM atau juga live streaming di www.kardopafm.co.id. Dengan pembicara dari DPRD Sumatera Utara, akademisi kampus, mereka berbicara dan berdialog dengan para mahasiswa yang merupakan generasi muda penerus bangsa tentang masalah-masalah aktual, hangat, dan menjadi sorotan publik. Bagaimana juga langkah-langkah yang dapat dilakukan agar budaya-budaya lama yang kotor dalam politik itu bisa berubah ke depan. Baru kali ini akademisi pun dibungkam dan tidak didengar. Kita sedang tidak baik-baik saja. Ini juga harus mencatat adik-adik mahasiswa. Peran adik-adik di mana? Paling tidak memberikan edukasi kepada warga masyarakat. Kami teman Anda. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Terima kasih pendengar Kardopa yang masih setia selalu bersama kita di 99,4 FM Radio Kardopa, berani tampil beda. Jangan lupa untuk live streaming kita juga di www.kardopafm.co.id. Dan hari ini senang sekali kita bisa bertemu kembali tentunya di Dialog Publik Membangun Generasi Cerdas. Kita menyingkatnya MGC ya. Dan hari ini kita punya tema Generasi Muda Cerdas Merdeka Mengembangkan UMKM di Sumatera Utara. Selamat pagi buat narasumber yang sudah hadir. Selamat pagi juga buat teman-teman mahasiswa. Senang sekali kita bisa hadir kembali di sini. Tentunya ini kali kedua kita hadir di UPH, Universitas Pelita Harapan Kampus Medan. Boleh kasih tepuk tangan dulu? Dan kita informasikan juga kalau acara Membangun Generasi Cerdas ini sudah berlangsung dari tahun 2021 sampai sekarang. Dan tentunya terjalin atas kerjasama yang baik sekali antara Radio Kardopa bersama Humas DPRD Sumatera Utara, dan tentunya kali ini kita bekerja sama dengan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan di Lipo Building lantai 6 Jalan Imam Bonjol. Boleh kasih tepuk tangan semangat? Nah, sebelumnya untuk pagi hari ini aku pengen dengar dulu teman-teman, gimana, ada yel-yelnya? Biar semangat kita. Yang ujung tadi nih kayaknya. Biar kasih semangat dulu. Oke, biar dipimpin dulu yel-yelnya pagi hari ini. Baik, terima kasih Bu. Bu, mohon untuk teman-teman sekalian boleh berdiri. Ayo berdiri biar semangat. Kalau saya katakan Prodi Hukum, Pro Justisia ya, seperti yang tagline kita. Prodi Hukum. Sekali lagi ya, Prodi Hukum. Terima kasih Bu. Terima kasih. Tepuk tangan dong. Baik pendengar Kardopa dan untuk teman-teman juga yang sudah hadir di sini, kita ingatkan kembali kalau acara ini bisa didengarkan langsung di Radio Kardopa 99,4 FM atau juga live streaming kita di www.kardopafm.co.id, live Facebook di Kardopa 994 FM dan juga live TikTok kita di radiokardopa.kdg. Untuk membangkitkan semangat di pagi hari ini, alangkah baiknya kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Indonesia Raya. Hadirin yang hadir, saya harapkan untuk berdiri sebentar. Nanti habis Indonesia Raya kita akan lanjutkan dengan himne UPH.
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Terima kasih. Acara akan kita lanjutkan. Sebelum kita mulai acara ini, kita dengarkan dulu kata sambutan dari Ketua Program Studi Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Profesor Dr. Jur Udin Silalahi SHLLM. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Hendra Cipta, anggota DPRD Pemprov DKI lagi, Sumatera Utara, terbawa dari Jakarta. Saya dari Jakarta Pak, jadi. Ya. Dan Bapak Peter, ya, yang membangun kerjasama dengan kita, dan termasuk dengan DPRD Humasnya bagian Humas, dan Bapak Ibu dosen sekalian, dan mahasiswa kami yang kami kasihi, kami cintai, yang pada hari ini, pagi ini bisa berpartisipasi di dalam acara ini. Nah, sebetulnya yang akan memberikan kata sambutan itu Ibu Dekan, jadi masih OTW, ya. Jadi karena pesawat, ya, jadi beliau sedang di tengah jalan nih, mungkin 10 atau 20 menit lagi nyampe ke tempat ini, ya. Tapi ya karena ini rundown kita harus isi, ya. Nah, membangun generasi cerdas ini adalah salah satu topik yang sangat aktual dan memang harus kita isi, ya. Isi dari kita yang lebih senior. Berarti kan membangun mereka itu kita yang membangun mereka, ya. Kita yang memfasilitasi mereka. Makanya UPH hadir di sini, ya, di Medan, ya. Jadi mahasiswa-mahasiswa atau generasi-generasi muda ini harus dibangun oleh senior-seniornya atau bapak-bapak yang ada di pemerintahan, di pendidikan, di rumah paling tidak, ya. Itu paling utama di rumah, membangun itu. Kenapa? Karena rumah itu menjadi tempat pertama kali anak-anak itu dibangun, ya. Berarti di rumah itu harus ada role model, di tempat kuliah ada role model, kami harus jadi contoh buat mereka, ya. Di mana-mana pun yang senior-senior itu menjadi contoh. Nah, bicara mengenai bisnis atau usaha, memang sekarang ini adalah eranya anak-anak muda sebetulnya. Tapi ada juga generasi Gen Z ini yang tidak memanfaatkan kesempatan, ya. Tapi saya percaya karena pemerintah pemerintah Sumatera Utara ini punya program yang sangat bagus, yaitu fast track yang trainer, ya, begitu ya, Pak anggota Pak Hendra. Saya mengikuti bahwa Gubernur Sumatera Utara membuat ada di bulan Juli kalau tidak salah itu mengeluarkan fast track yang trainer, ya. Jadi berarti fast track itu berarti dipercepat generasi muda itu menjadi entrepreneur gitu. Nah, oleh karena itu ini adalah salah satu momen buat kita untuk menyampaikan kepada generasi muda dan juga termasuk kepada para pendengar supaya mereka di-trigger untuk boleh juga berwirausaha untuk ikut membangun kemerdekaan ini. Kita sedang memperingati atau baru memperingati
hari kemerdekaan kita yang 80 tahun. Nah, ini harus diisi. Ya, kita bukan meminta dari negara, tapi kita mau mengisi kemerdekaan itu dengan apa yang bisa kita lakukan sebagai individu sehingga kita berdampak di negara ini. Jadi di Sumatera Utara ini. Jadi hari ini kami sangat menyambut acara ini dan saya menyampaikan selamat menikmati acara ini. Nanti Pak Hendra akan menyampaikan banyak hal tentang Sumatera Utara karena saya dari akademisi, tapi Pak Hendra yang mewakili masyarakat Sumatera Utara akan bisa menyampaikan hal-hal yang relevan untuk generasi muda ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Terima kasih. Kita kasih tepuk tangan dulu. Bapak, terima kasih kata sambutannya sangat luar biasa sekali ya. Masih semangat kemerdekaan Republik Indonesia ke-80. Boleh yel-yelnya merdeka. Yang semangat dong, merdeka. Merdeka atau mati? Atau baik, kita lanjut lagi. Kali ini kita langsung akan menyerahkan acara kita ke kakak moderator kita untuk pagi hari ini. Kita langsung aja kenalan ke moderator kita yang akan memandu acara selama 1,5 jam. Langsung aja ke moderator Kak Sally Budiman SH. Tepuk tangan dong. Silakan Kak Sally, waktunya saya serahkan ke kakak sampai jam 12. Terima kasih banyak Mbak Desi untuk perkenalan singkatnya tadi. Perkenalkan, saya Shelly Budiman yang akan menjadi moderator pada kegiatan hari ini. Dan tentunya saya juga tidak sendirian. Saya ditemani dengan 2 narasumber kita pada hari ini yang sangat luar biasa. Di sini saya sudah ditemani dengan Bapak Insinyur Haji Hendra Cipta SEMM, selaku anggota Komisi A di DPRD Provinsi Sumatera Utara. Mungkin boleh kita sambut sebentar, Bapak. Ya, terima kasih, Shelly ya. Dan selanjutnya di sini kita juga ada narasumber lain yang tidak kalah hebat, yaitu Bapak Profesor Dr. Jur Udin Silahi SHLLM, selaku Ketua Program Studi Hukum UPH Kampus Medan. Boleh kita sambut juga, Bapak? Ya, jadi pada kegiatan kita pada hari ini yang bertajuk Membangun Generasi Cerdas dengan tema Generasi Muda Cerdas Merdeka Mengembangkan UMKM di Sumatera Utara. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita pada hari ini, saya juga telah melihat seperti itu ya, bahwasanya di beberapa laman Sumut, Pemprov, dan juga Kadin Sumatera Utara, ada data yang mencatat bahwasannya di Sumatera Utara ada sebanyak 1,16 juta usaha yang merupakan usaha mikro dan kecil. Nah, sisanya 1,1%-nya itu adalah usaha menengah dan juga besar. Nah, berarti dengan demikian besar sekali potensi dan juga kontribusi dari UMKM terhadap perekonomian kita di Sumatera Utara. Dalam kesempatan hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut lagi dan melihat bagaimana sih caranya kita bisa mengembangkan ekosistem UMKM di Sumatera ini dengan inklusif dan berkeadilan. Dari perspektif pemerintahan ya, dari Bapak Hendra dan juga dari aspek persaingan usaha dari Bapak Udin. Mungkin selanjutnya kita akan mempersilahkan kepada narasumber kita untuk melakukan pemaparan acaranya. Pertama-tama kita akan berikan kesempatan kepada Bapak Haji Hendra Cipta SEMM. Ya, terima kasih moderator. Ya, sedikit mau diluruskan, saya bukan insinyur. Insinyur itu mantan presiden kita yang lalu. Saya sarjana ekonomi dari Universitas Sumatera Utara. Sekarang program doktor nih saya di UIN Sumatera Utara. Agak keren sedikit lah narasumbernya. Mengimbangi Pak Prof, Pak Udin. Ya. Yang saya hormati Pak Dekan, Pak Profesor, kemudian para dosen Universitas Pelita Harapan, adik-adik mahasiswa Fakultas Hukum, dan fakultas lainnya tentunya. Dan terkhusus buat mitra kami, Kardopa Digital yang hari ini memfasilitasi kita untuk bisa berdiskusi tentang generasi muda yang cerdas, tentunya dalam rangka pengembangan UMKM kali ini dalam fokus diskusi kita. Pertama, kita harus menyatukan pemahaman bahwa UMKM ini adalah salah satu pilar ekonomi yang sangat penting sebenarnya di Republik ini, ya, karena memang kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi kita ada, tetapi kesenjangan ekonominya juga terlalu lebar gitu antara pihak yang
yang memiliki kelebihan ekonomi dengan pihak yang kekurangan ekonomi. Segelintir orang menguasai sumber-sumber ekonomi kita di Republik ini, dan tentunya di Sumatera Utara juga seperti itu, memberikan kontribusi terhadap pendapatan income per kapita kita. Oleh karena itu, sektor ekonomi yang hari ini kita diskusikan sangat menarik sekali, yaitu sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Sebenarnya inilah jantung ekonomi rakyat kita sebenarnya. Tapi hari ini kurang mendapatkan perhatian oleh pemerintah daerah tentunya. Tapi kalau pemerintah pusat saya yakin sudah, karena sudah ada kementeriannya sekarang. Dulu kementeriannya itu ada digabung Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Sekarang dipisah, Kementerian Koperasi sendiri, kemudian Kementerian UMKM sendiri. Itu bukti bahwa Presiden Prabowo konsentrasi untuk dalam rangka pengembangan UMKM di Indonesia, karena memang UMKM ini sangat penting sekali terhadap roda perekonomian kita. Kenapa itu dianggap penting? Karena memang pertama, kita harus paham bahwa pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat tidak akan pernah terwujud kalau ya, kalau kami di orang ekonomi, ini saya orang hukum semua ini ya. Kalau kami di orang ekonomi, salah satu yang bisa meningkatkan pendapatan itu adalah investasi gitu. Jadi pendapatan masyarakat akan meningkat sejalan dengan investasi yang masuk ke sebuah daerah. Sumatera Utara saya nggak tahu berapa besar sih pertumbuhan investasi yang muncul di Sumatera Utara. Kita perkecil saja diskusinya gitu kan. Indonesia juga beberapa tahun belakangan ini kita juga kesulitan investasi, apalagi pasca COVID dulu, itu mempengaruhi jumlah besaran investasi yang masuk ke negeri kita. Ini mempengaruhi kesempatan kerja dan tentunya mempengaruhi pendapatan kita. Pada akhirnya ketika kesempatan kerja tidak ada, kemudian banyak PHK, kemudian angka pengangguran di Sumatera Utara ini cukup tinggi masih. Angka pengangguran kita itu masih di atas 7% di Sumatera Utara. Sekali lagi menjadi suku guru perekonomian kita sebenarnya, karena langsung ke jantung masyarakat kita. Ada beberapa isu terkait UMKM ini yang memang hari ini menjadi catatan kami di DPRD Sumatera Utara. Ya, pertama, isu tentang pembiayaan. Orang mau ke UMKM umumnya adalah orang-orang yang kurang mampu gitu, apalagi usaha mikro. Rata-rata mereka yang usaha mikro kecil itu kesulitan dalam hal pembiayaan. Modalnya nggak ada. Dari mana mereka dapat modal gitu? Mereka tidak punya jaminan, mereka tidak punya agunan, mereka tidak punya kecukupan modal untuk bisa memulai sebuah usaha kecil maupun usaha mikro. Inilah menjadi isu yang paling sentral karena setiap kami turun ke daerah, ke masyarakat kita, bahwa persoalan UMKM itu harapan masyarakat kita, tapi umumnya kesulitan dalam hal modalnya. Mereka mau berusaha, masyarakat kita ini kan masyarakat yang memang pekerja keras juga. Mereka mau berusaha, tetapi modalnya nggak ada. Saya nggak tahu Kardopa ada nggak program buat memberikan modal buat UMKM gitu. Atau UPH gitu kan. Jadi hampir sama persoalannya gitu. Begitu juga generasi muda kita. Generasi muda kita mau mulai usaha kecil, usaha mikro, umumnya nggak punya modal, namanya masih muda. Mereka belum punya modal, dia paling menunggu dari orang tua, ataupun kalau orang tuanya masih orang tua yang biasa-biasa saja secara ekonomi, tetap berharap ada sumber modal dari pihak-pihak eksternal. Ini isu yang paling krusial sekali terkait pengembangan UMKM di mana saja, termasuk di Sumatera Utara. Yaitu pertama persoalan pembiayaan. Kemudian isu yang selanjutnya adalah terkait UMKM ini adalah isu sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita untuk mengembangkan UMKM ini harus kita tingkatkan. Banyak produk kita banyak sekali gitu. Maka itu butuh ada pelatihan, ada pembinaan dari pemerintah agar sektor UMKM kita ini bisa bersaing di dalam pasar gitu. Apa yang harus dilakukan? Itu melakukan pembinaan sumber daya manusia harus kita tingkatkan gitu. Hari ini yang menjadi isu sentral lagi adalah digitalisasi. Sekarang produk-produk UMKM itu sudah masuk pasar digital. Karena era kita sudah era digital, kita nggak bisa menghindari era digitalisasi. Ekosistem digitalisasi Indonesia sudah mulai tumbuh hari ini. Artinya produk, barang ataupun apa yang diperjualbelikan atau ditawarkan oleh UMKM itu harus sudah berbasis digital juga hari ini. Ini sebuah PR besar bagi kita. Masyarakat digital kita belum terbentuk secara masif, apalagi di tingkat masyarakat bawah. Bagaimana mereka untuk melek
digital gitu. Ini isu-isu yang sebagian dari isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat kita. Yang terakhir ada banyak isu sebenarnya, saya ada 10 atau 12 isu tapi saya angkat hanya 4 saja. Kemudian isu yang paling penting juga riset pasar gitu. UMKM kita umumnya tidak melakukan riset pasar. Misalnya hari ini banyak sekali anak muda, generasi muda, pelajar, mahasiswa yang buka usaha kafe kecil-kecilan, kopi shop gitu ya. Banyak sekali, tapi terkadang tidak melakukan riset. Gitu, nggak ada risetnya dia. Apakah di situ cocok dibuat gitu kan? Mau bersaing pula sama satu brand yang sudah internasional gitu ya, kandas lah gitu. Ya kan? Kopinya pun ya kopi-kopi kan ini kan harus dilakukan riset. Dan itu kalau tingkat mahasiswa ataupun pelajar saya yakin masih ada keinginan. Tapi masyarakat umum, masyarakat kelas bawah yang memang pendidikannya terbatas, aksesnya terbatas, ini juga menjadi persoalan besar bagi mereka. Nah, yang terakhir ada 5 lah saya kasih Des supaya jangan kau agak temenung-menung ku tengok apa ku tengok Kardopa ini dari tadi agak terpukau dia. 4, ada 12 kan tadinya saya 4, saya kasih satu lagi ada kemitraan yang terakhir. Ini isu kemitraan juga penting gitu. Isu kemitraan ini harus dibangun oleh semua stakeholder ekonomi yang ada khususnya di Sumatera Utara. Ada Pertamina, ada Pelindo, ada Bank Sumut misalnya. Kemana CSR mereka ini harus disalurkan? Salah satunya ke UMKM. Karena ujungnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kalau peningkatan kesejahteraan masyarakat tumbuh, tentunya masyarakat kita pertumbuhan ekonomi yang muncul. Tadi kalau kata moderator kita Shelly bahwa UMKM sektor memberikan kontribusi yang besar. Enggak, UMKM di Sumatera Utara kontribusinya sedikit sekali. Tahu enggak kita sektor apa yang memberikan kontribusi besar di Sumatera Utara terhadap pertumbuhan ekonomi kita? Sektor pertanian. Pertanianlah menjadi idola, bukan sektor jasa. Barang dan jasa kita itu hanya memberikan kontribusi sedikit sekali, tapi sektor pertanian. Tapi kalau kita mau mengkritisi, kalau kita mau mengangkat sebuah isu tentang bagaimana UMKM ini bisa kita kembangkan, tentunya pemerintah harus memberikan ruang yang lebih besar, anggaran yang lebih besar terhadap sektor pengembangan UMKM ini. Tetapi nyatanya di dinas UMKM sendiri ini termasuk dinas yang anggarannya kecil di Sumatera Utara. Ini kan problem. Kalau kita mau melirik sebuah pemerintahan, kemana sih fokus pembangunannya? Kemana sih fokus dia akan melaksanakan tugasnya? Kalau katanya mau mengembangkan pertanian, kita lihat apakah sektor pertanian anggarannya cukup besar. Harus sejalan dia. Jadi nggak bisa misalnya seorang gubernur, seorang wali kota, atau bahkan presiden sekalipun menyampaikan visi misi dia tentang bagaimana membangun, misalnya membangun sektor ini. Tetapi ketika kita lihat postur anggarannya, di sektor tersebut anggarannya tidak cukup. Ini bukti bahwa tidak ada atensi. Jadi kalau kita mau lihat kemana sih atensi pemerintah Sumatera Utara, lihat saja postur anggarannya, kemana diarahkan yang terbanyak. Gitu. Apakah untuk urusan kesra, apakah untuk urusan infrastruktur, nah itu kelihatan gitu. Hari ini kalau kita mau mengkritisi, sektor UMKM belum menjadi sektor yang menjadi program prioritas unggulan. Walaupun itu sudah ada kegiatan-kegiatan dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara, tetapi saya melihatnya belum secara masif, belum maksimal, dan belum meyakini bahwa sektor UMKM ini sebenarnya sektor idola yang harus dikembangkan untuk dalam rangka menumbuhkan perekonomian. Saya pikir itu pengantar dari kita. Nanti kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Dari 12 saya kasih bonus 5, tadi harusnya 3, tapi saya kasih 2 bonus buat Desi sebagai host di Kardopa. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bapak Hendra untuk pemaparannya. Jadi kita lebih ada gambaran ya, ternyata gimana sih isu-isu atau permasalahan yang dihadapi oleh UMKM di Medan seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita juga akan beralih kepada narasumber kita yang kedua. Di sini ada Bapak Profesor Dr. Jurudin Silalahi SH-LLM yang akan memaparkan dari perspektif mungkin akademi dan juga persaingan usaha. Waktu dan tempat dipersilakan, Pak. Terima kasih, moderator. Ya, tadi Pak Hendra sudah menyampaikan tentang kondisi UMKM Sumatera Utara ya. Nah, salah satu untuk mensupport bertumbuhnya atau berkembangnya UMKM itu kita bisa lihat dari perspektif undang-undang. Ya. Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam undang-undang itu, saya akan langsung masuk kepada tentang persaingan. Ya. Jadi, kalau kita bicara UMKM atau usaha kecil atau usaha mikro kecil, sudah barang tentu dia tidak akan mampu bersaing dengan yang gede. Ya, jadi saya kasih ada foto di situ mengenai bersaing, ya, antara pebalap mobil. Nah, mereka bersaing itu tujuannya untuk menjadi pemenang atau juara. Ya. Nah, demikian juga di sektor bisnis, ya, misalnya Alfamart sama Indomaret bersaing untuk mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya. Nah, bagaimana mereka bisa mendapatkan itu? Mereka akan melakukan apa yang kita sebut dengan efisiensi dan inovasi. Ketika mereka melakukan efisiensi dan inovasi, dan hasilnya adalah produk mereka itu bisa lebih murah dari produk lain, dan harganya lebih berkualitas dan harganya lebih murah. Ya. Nah, oleh karena itu, di dalam undang-undang ini mengatur tentang apa yang disebut dengan persaingan usaha itu. Jadi persaingan itu terjadi apabila di pasar itu terdapat minimal ada dua pelaku usaha sebagai penjual atau sebagai pembeli. Baru terjadi persaingan. Nah, di dalam undang-undang kita ini, undang-undang nomor 5 ini, persaingan usaha yang sehat itu tidak dijelaskan atau tidak diatur. Karena itu yang sehat ya memang sehat. Maka diaturlah apa yang disebut dengan persaingan usaha tidak sehat. Nah, persaingan usaha tidak sehat itu disebutkan dalam undang-undang ini adalah persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur. Ada 3 elemen di situ, melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Nah, jadi kalau kita benturkan dengan pelaku usaha kecil, sudah barang tentu mereka tidak akan mampu. Nah, nanti itu yang akan saya jelaskan di dalam undang-undang ini. Undang-undang ini memberikan pengecualian kepada usaha kecil supaya mereka tidak dikenakan undang-undang ini. Ya. Dia dikecualikan. Artinya apa dikecualikan? Ya, kalau mereka melakukan ada kesepakatan harga, kalau menurut undang-undang ini ada 2 perusahaan menjual barang yang sama dengan harga yang sama atau paralel, mereka sepakati, mereka diberikan sanksi. Karena itu menetapkan harga jual yang harus dibayar oleh konsumen. Nah, itu aturan undang-undang seperti itu. Tetapi undang-undang kita memberikan pengecualian. Artinya, pelaku usaha kecil itu atau mikro, kecil itu disupport oleh undang-undang ini. Ya. Nah, saya langsung masuk ke ada bentuk perjanjian yang dilakukan perusahaan-perusahaan. Tadi disebutkan tentang kemitraan, nanti juga akan saya singgung sedikit mengenai kemitraan. Ya. Jadi dalam undang-undang ini diatur mengenai larangan perjanjian, yaitu ada perjanjian yang horizontal, berarti antara perusahaan yang menjual atau memproduksi barang yang sama. Dan yang kedua perjanjian yang vertikal, antara produsen dengan agen, distributor, sampai ke retailer. Dan perjanjian yang diagonal itu dilakukan oleh perusahaan mengambil alih saham perusahaan lain atau akuisisi. Nah, di dalam undang-undang ini diatur tentang apa yang disebut dengan posisi dominan. Ya. Jadi perusahaan itu punya posisi dominan ketika perusahaan itu mempunyai market share atau pangsa pasar lebih dari 50% untuk satu pelaku usaha atau lebih dari 75% untuk 2 atau 3 pelaku usaha. Nah, aturan ini tidak berlaku mutlak sesuai dengan presentasi yang diatur dalam undang-undang. Karena ada pendekatan-pendekatan dalam penerapannya, yaitu ada yang dikenal dengan pendekatan rule of reason. Ketika ada perusahaan yang melakukan perjanjian atau melakukan penyalahgunaan posisi dominannya, maka pendekatan rule of reason ini akan dipakai untuk mempertimbangkan dampak positif kepada masyarakat atau persaingan. Kalau positif, maka walaupun dia melanggar undang-undang itu tidak diberikan sanksi. Nah, itu sekilas tentang penyalahgunaan itu. Nah, jadi banyak hal yang bisa dilakukan perusahaan melakukan penyalahgunaan posisi dominan. Ya, dia menghambat pemain baru masuk
Nah, misalnya usaha kecil tidak bisa masuk karena bahan bakunya susah dibeli atau tidak bisa diakses, ya. Atau perusahaan-perusahaan itu melakukan jual rugi sehingga pesaingnya akhirnya tersingkir, ya, sehingga dia menjadi dominan dan bisa mengatur produk atau barang yang akan dipasarkan di pasar. Nah, jadi bermacam-macam hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan yang punya posisi dominan. Dia bisa melakukan penetapan harga, dia penetapan jumlah produksi, bisa membagi wilayah pemasaran, bisa melakukan boykot, bisa melakukan persekongkolan. Ya. Nah, atau bisa juga menghalangi atau menolak. Ya, jadi kalau misalnya ada perusahaan kecil mau mendapatkan akses bahan baku bisa ditolak oleh perusahaan besar atau perusahaan menengah ketika dia tidak bisa memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Ya. Nah, oke. Sekarang merger dan akuisisi kita skip. Nah, masuk ke sekarang pengecualian. Nah, di dalam pasal 50 itu ada beberapa pasal yang mengatur tentang pengecualian, tapi kita fokus kepada pengecualian mengenai usaha kecil. Jadi usaha kecil itu di dalam undang-undang ini dikecualikan. Artinya apa? Seperti tadi saya sampaikan, apabila dua perusahaan kecil misalnya dia bergabung supaya dia mendapatkan akses bahan baku yang besar sehingga dia bisa memproduksi nanti atau menjual dengan harga barang yang lebih murah. Jadi kalau misalnya usaha-usaha kecil ini bergabung jadi satu, mereka bisa mengakses bahan baku dari perusahaan besar, mereka akhirnya bisa bersaing di pasar. Mereka bisa memproduksi barang itu sama kualitasnya dengan produk yang perusahaan-perusahaan menengah atau yang besar yang lain. Nah, ketika mereka mengadakan perjanjian ini, baik harga atau perjanjian apapun, Undang-Undang Nomor 5 ini mengecualikan, tidak dilarang, ya, tidak dilarang. Kenapa? Karena mereka memang kecil, ya, mereka tidak akan bisa mempengaruhi persaingan secara signifikan, makanya dikecualikan oleh undang-undang. Ya. Jadi dari perspektif Undang-Undang Nomor 5, UMKM itu didukung dan disupport oleh undang-undang. Ya. Jadi KPPU sebagai pengawas persaingan usaha tidak akan melirik atau tidak akan memberikan perhatian kepada usaha kecil ini, justru mendorong. Makanya KPPU itu membuat aturan tentang kemitraan. Ya, berdasarkan Undang-Undang 20 tahun 2008, itu KPPU itu diberikan amanah untuk mengawasi kemitraan. Nah, jadi kalau usaha besar dan usaha kecil itu bermitra, maka perjanjian antara usaha kecil dan usaha besar itu bisa diintervensi KPPU ketika itu memberatkan usaha kecil. Di mana usaha besar itu punya pengaruh yang sangat besar karena dia bisa memberikan persyaratan take it or leave it, ya. Mau atau tidak gitu, ya, karena dia usaha kecil. Kadang-kadang dia mengambil karena tidak ada pilihan lain, dia ambil diterima itu. Tapi dalam proses perjalanannya nanti dia tidak bisa memenuhi perjanjian itu. Nah, itu KPPU masuk di situ, di kemitraan. Nah, jadi sekali lagi Undang-Undang Nomor 5 ini mensupport UMKM. Ya. Oke. Nah, jadi peraturan UMKM yang ada sekarang, ya, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Dan diikuti dengan peraturan pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi secara khusus PP ini merupakan turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi pemerintah Jokowi sangat pada saat itu, ya, sekarang Pak Prabowo sangat mensupport UMKM ini. Jadi diikuti oleh KPPU yang tadi saya sampaikan dalam hal kemitraan itu mengatur tentang tata cara pengawasan dan penanganan perkara kemitraan. Jadi kalau ada mitra-mitra yang dirugikan atau yang diperlakukan tidak sesuai dengan apa yang disepakati, maka mereka bisa melapor kepada KPPU. Ya. Nah, jadi ada klasifikasi tentang usaha mikro, kecil, dan menengah. Jadi usaha mikro itu dia paling maksimal 1 miliar, dia termasuk usaha mikro.
di luar tanah dan bangunan. Kalau dia lebih dari 1 miliar sampai 5 miliar, masuk dia digolongkan kepada usaha kecil. Dan usaha menengah apabila modalnya itu lebih dari 5 miliar sampai kepada 10 miliar. Jadi ada klasifikasinya itu. Ya. Jadi ini merupakan penggolongan yang diatur oleh Undang-Undang PP 21 tahun 2021. Nah, kita melihat bagaimana tadi Bapak Hendra menyampaikan bahwa ternyata di Sumut itu kurang disupport oleh pemerintah. Nah, kalau bisa saya tangkap tadi begitu, ya. Tapi yang saya dapat, ya, saya searching yang baru-baru ini Bapak Gubernur kita itu melakukan apa yang disebut dengan atau membuat program fast track yang entrepreneurial. Ya. Nah, beliau mendorong tumbuhnya kewirausahaan baru dan peningkatan level usaha mikro kecil. Berarti dia mau meningkatkan usaha mikro itu menjadi menempati tempat yang lebih level berikutnya atau lebih tinggi. Nah, ternyata jadi UMKM di Sumut itu ada 1.700. Ya, tadi hampir sama itu datanya yang disampaikan Seli, ya. Ada sedikit berbeda. Ya. Nah, berikutnya berdasarkan BPS 60% populasi Sumut merupakan kelompok usia produktif atau sekitar 9 juta jiwa. Ya. Dan potensi dari kewirausahaan di Sumatera Utara ini adalah industri pengolahan termasuk sektor pertanian, perkebunan, dan hasil laut. Jadi benar yang disampaikan oleh Pak Hendra tadi, ya. Nggak apa-apa. Agak dekat ke mic kayaknya, Pak. Oh. Jadi yang disampaikan Pak Hendra tadi benar. Jadi pendapatan pemerintah Sumatera Utara itu banyak dari pertanian ternyata. Ya, jadi bukan UMKM itu. Yang kita dengar selama ini kan di mana-mana itu dikatakan UMKM itu sebagai pilar pembangunan atau ekonomi nasional. Ya. Ya, jadi, dan disebutkan di situ sekitar 5% usia produktif adalah generasi muda. Dan ini menjadi pelaku usaha yang aktif. Dan sekitar 450 usaha baru, kalau ini misalnya ada rata-rata mereka mau mempekerjakan 2 atau 3 karyawan, maka akan diperlukan 1,3 tenaga kerja. Jadi ini berarti kan challenging atau tantangan, ya. Jadi kalau ini misalnya pemerintah Sumatera Utara bisa memfasilitasi ini, menghasilkan tenaga kerja ini 1,3 juta, itu luar biasa. Jadi ini adalah program fast track yang disampaikan oleh Gubernur Sumatera Utara. Jadi kita harus mensupport ini. Ya. Nah, makanya tantangan ke depan bagi generasi muda di Sumatera Utara adalah, ya, sebagaimana tadi disampaikan, bahwa kira-kira 19% mengadopsi teknologi baru. Ya, jadi ada usaha UMKM itu 1,2 juta, ya, sekarang itu menjadi 1,5 juta, tahun 2022 1,2 juta, tahun 2025 di bulan Juli ada 1,5 juta. Ya. Ya, ini data. Jadi kira-kira 19% mengadopsi teknologi baru termasuk digital tadi, tapi partisipasi UMKM sangat kecil, yaitu 3% di bidang digital. Ya, 3%. Ya. Nah, tingkat partisipasi generasi muda lebih kecil lagi, hanya 0,08%. Ya, 0,08%. Nah, jadi di sini ada kesempatan yang besar bagi generasi muda atau pengusaha-pengusaha muda untuk meningkatkan income atau pembangunan ekonomi di Sumatera Utara. Jadi yang terakhir saya sampaikan adalah hukum persaingan usaha itu mengecualikan UMKM atau usaha kecil, dan pemerintah pusat kita tahu mendorong UMKM, tapi tadi tantangannya adalah sudah disampaikan oleh Pak Hendra, tentang akses kepada modal itu tidak mudah. Ya. Jadi ini perlu dipikirkan oleh pemerintah Sumatera Utara, bagaimana supaya UMKM itu atau usaha kecil itu bisa bergerak atau bertumbuh, ya difasilitasi. Bagaimana caranya?
Ya, apakah membangun kemitraan tadi difasilitasi gitu. Ya. Jadi generasi muda punya kesempatan besar untuk berdistribusi membangun bangsa ini. Jadi mari kita isi kemerdekaan ini dengan meningkatkan kewirausahaan untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045. Merdeka. Merdeka. Tepuk tangan dulu. Ya, untuk kedua narasumber kita ya. Ya, terima kasih kepada kedua Bapak narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini dan membagikan pengetahuannya. Jadi mungkin secara sekilas kita sudah mendengar dengan lebih jelas ya aktualitas atau keadaan nyata bagaimana sih UMKM yang ada di Sumatera Utara. Nah, meskipun belum menjadi sektor utama, tetapi memang tidak menutup kemungkinan bahwasanya sektor UMKM ini sangat berkembang. Nah, sebelumnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Tetapi sebelum kita menuju ke sesi tanya jawab, kita akan istirahat selama 3-4 menit dan saya akan kembalikan kepada Mbak Desi. Terima kasih Kak Sally. Teman-teman boleh istirahat dulu sebentar sekitar 2 atau 3 menit ya. Nanti kita akan masuk ke sesi dialog tanya jawab. Untuk yang mau bertanya untuk kedua narasumber kita dipersiapkan dari sekarang. Nanti akan dijawab oleh kedua narasumber ya. Mungkin ada unek-unek seputar topik obrolan kita atau mungkin di luar topik nggak apa-apa ya Pak Hendra ya? Aman ya Pak ya? Aman. Oke. Jadi jangan kemana-mana pendengar Kardopa. Jangan kemana-mana. Pastikan tetap aja stay tune di Radio Kardopa 99,4 FM. Berani tampil beda. Stay tuned. Ya. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Pendengar Kardopa, baik teman-teman yang masih setia bersama kita di sini. Kedua narasumber kita juga terima kasih sudah memberikan paparan materinya untuk dialog publik membangun generasi cerdas dengan tema Generasi Muda Cerdas Merdeka mengembangkan UMKM di Sumatera Utara. Masih pada semangat? Semangat ya. Oke, udah siapin pertanyaannya? Sudah? Oke, kalau begitu kita langsung serahkan ke kakak moderator kita. Ini Kak Sally, alumni Prodi Hukum UPH Kampus Medan ya. Oke, silakan Kak Sally. Oke, terima kasih Mbak Desi. Kita akan segera memulai kepada sesi dialog tanya jawab kita. Dan untuk pertama-tama kita akan mempersilakan 2 pertanyaan dulu ya. Jadi untuk teman-teman yang sekiranya ada pertanyaan boleh 3 dulu Kak. Oh, Kayaknya 3 dulu. 3 dulu. Oke, 3 dulu. Boleh mungkin angkat tangan dan nanti diperkenalkan dulu namanya angkatan berapa gitu. Oke, silakan angkat tangan teman-teman. Oke, itu Gip. Ini yang ini depan. Izin memperkenalkan diri, nama saya Johannes Perlindungan Damanik dari Intek 24 kelas 24 L1. Saya mau bertanya, Kak. Tadi kan ada topiknya tentang UMKM dan ada sedikit menyinggung tentang koperasi. Di mana koperasi ini kan Prabowo kan membuat koperasi merah putih yang digaungkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Yang dimana kan hal ini bisa diprediksi berdampak bagi kita generasi muda. Dan dibentuk pun pada tanggal 12 Juli 2025. Jadi bagaimana kita tahu kalau dalam koperasi merah putih itu kan menyediakan pemberian pinjaman, perdagangan umum, dan lain-lainnya. Hal ini kan dapat menimbulkan persaingan dengan UMKM itu sendiri terhadap masyarakat itu dan adanya terhadap peminjaman yang dilakukan masyarakat. Apakah koperasi merah putih ini berdampak untuk kedepannya atau adanya pertentangan program antara Kementerian Koperasi dengan UMKM yang tidak saling mendukung? Terima kasih. Terima kasih. Boleh kasih tepuk tangan dulu deh. Biar meriah ya. Oke, mungkin kita tampung dulu Bapak. Kita next yang kedua. Shalom, Pak Hendra, Prof. Izin memperkenalkan diri, nama saya Frederick Seprosipto. Saya dari Intek 23L1. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin pertanyaannya mungkin agak kritis juga. Karena kan kami anak hukum harus kritis gitu. Agak dekat mic-nya Bang. Oke. Oke. Nah, baik, yang pertama tadi dibahas mengenai modal. Dari Prof sendiri dikatakan penjual banyak, tapi kalau dari pengalaman saya, khususnya di Medan ini, kita bisa lihat contohnya ke pajak ikan. Pajak ikan itu produk yang dia jual itu contohnya seperti sajadah, peci, sarung. Begitu banyak tempat
di area lokasi itu yang menjual produk yang sama, tapi pembelinya sedikit. Nah, namun saran saya juga bagi penjual tersebut, yang mana keluarga saya juga banyak yang berusaha atau menjadi pengusaha, itu dikenakan pajak yang tinggi. Nah, lalu kalau dari riset saya sendiri, UMKM itu juga dikenakan pajak. Pajak dasar dan tentunya ada lagi pajak daerah dan pajak karyawan. Kiranya, apakah ada menurut Bapak pajak yang sudah ada tapi seharusnya dihilangkan agar bisa meringankan UMKM? Karena saya pun percaya kami anak-anak muda ini pasti mau yang namanya memiliki usaha walaupun kecil. Tapi yang pertama itu modal tidak ada, lalu yang kedua pun kami memikirkan pajaknya yang besar. Nah, kalau dari transparansi APBD sendiri yang mungkin dana APBD itu akan digunakan dari UMKM, kiranya berapa Pak APBD untuk APBD Sumut yang diselenggarakan oleh negara? Lalu yang kita inginkan juga UMKM itu maju. Jadi kiranya mungkin hal-hal pajak itu nanti mungkin bisa dibahas di rapat dengar pendapat Pak. Lalu ingin cerita sedikit, kemarin beberapa hari yang lalu mungkin rekan kerja Bapak juga, Pak Haji Aswin Parinduri dari Partai Golkar berdiskusi juga dengan saya dan membahas mengenai politisi. Kiranya kami anak-anak muda ini, apalagi khususnya mahasiswa hukum ya, ingin juga menjadi politisi seperti Bapak. Nah, kiranya apa sih tips dari Bapak dan kapan kami cocoknya untuk maju? Apakah di 2029 atau di 2034? Oke. Kayaknya minat jadi politisi nih ya. Betul. Oke. Karena politisi yang saya kagumi sampai saat sekarang yaitu Pak Bambang Pacul, Korea-Korea itu. Nah, sekian dari Oke. saya. Terima kasih Pak. Oke. Kita ambil satu cewek dulu ya. Tadi udah cowok. Yang cewek tadi mana? Oke. Niki. Oke, selamat siang Pak. Perkenalkan nama saya Rena Rakanabila. Jadi pertanyaan saya, kalau nggak salah tadi Bapak ada bilang kalau misalnya UMKM untuk sekarang ini kan bukan jadi program unggulan. Nah, terus memang ada program di Sumut tadi fast track yang trainer ya kalau nggak salah ya, Prof ya. Nah, di situ saya tadi research pelatihannya itu seperti strategi bisnis, pemasaran digital dan ya masih banyak lagi. Tapi dari pelatihan itu saya melihat ya mungkin produknya mungkin bisa lebih upgrade mungkin ya Pak dari kualitas. Tapi kalau harga sepertinya masih belum bisa bersaing dengan produk di aplikasi-aplikasi yang dari barang impor. Nah, sedangkan rakyat Indonesia kan mostly masih nyari yang murah. Kami aja mahasiswa pasti masih lebih nyari yang murah gitu Pak. Itu bagaimana Pak supaya UMKM bisa bersaing dengan barang impor yang ada di aplikasi-aplikasi tersebut Pak, di aplikasi belanja online? Apakah mau dinaikkan pajaknya atau bagaimana Pak? Mungkin itu saja pertanyaan saya Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, 3 pertanyaan. Pak Hendra, Pak Jurudin. Bagaimana? Silakan. Ya, saya langsung ke Damanik ya tadi ya. Apakah ada pertentangan antara program Pak Prabowo terkait koperasi dan UMKM? Sebenarnya tidak, sebenarnya saling mendukung ya. Tadi saya katakan di awal bahwa Pak Prabowo ini konsen betul terhadap pengembangan UMKM. Tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Prof dan kita tahu bahwa ada standar modal masuk kategori mikro tadi maksimal 1 miliar modalnya ya. Kemudian kecil itu 1 sampai 5 miliar, menengah itu 5 miliar sampai 10 miliar. Itu kategori. Jadi kita harus buka dulu pemikiran Damanik bahwa usaha itu bukan hanya melulu usaha yang kecil-kecil yang modalnya 10 juta. Nah, itu ya. Mikro di sini justru mikro yang mencapai 1 miliar modalnya gitu. Tapi masyarakat kebanyakan kita mikronya itu mereka dapat modal 5 juta aja udah senang, udah bisa buka kios rokok, udah buka itu usaha mikro gitu. Walaupun dia nggak punya produk, tapi dia berusaha misalnya pedagang miso, pedagang itu kan usaha mikro gitu. Modalnya 5 juta atau apa gitu. Pemerintah Sumatera Utara selalu mendukung dalam bentuk memberikan fasilitas sarana-prasarana. Baru sampai di situ baru. Misalnya memberikan untuk kaum ibu pelaku usaha mikro, memberikan
barang-barang dalam bentuk mendukung usaha dia ya. Jadi kalau tadi kata enggak. Jadi Koperasi Merah Putih itu dia untuk satu itu dimunculkan di semua desa yang ada di seluruh Indonesia. Koperasi Merah Putih itu apa? Untuk memutus mata rantai misalnya persoalan pupuk. Pupuk misalnya yang selama ini sulit diperoleh petani di desa-desa kita karena ada faktor-faktor yang tidak tidak baik gitu ya. Itu diputus mata rantainya dengan cara melalui koperasi. Jadi petani bisa langsung kelompok tani bisa langsung mengakses di situ. Terus memutus mata rantai rentenir juga. Jadi di situ aja usaha ada simpan pinjam ya, kemudian ada simpan pinjam tadi itu mungkin ya untuk pelaku mikro tadi yang usahanya kecil-kecil tadi itu ya. Tapi kan yang yang berbeda sekali lagi, Koperasi Merah Putih ini adalah sebagai program yang memang unggulan bagi Pak Prabowo ya. Jadi semua desa harus membuat koperasi, wajib membuat Koperasi Merah Putih. Jadi semua kebutuhan desa nanti di Koperasi Merah Putih. Pupuk gitu. Jadi pupuk nyarinya ke situ. Yang saya dengar juga nanti akan ada misalnya gas LPG. Itu juga akan distribusinya salah satunya melalui Koperasi Merah Putih. Bahkan ada juga klinik kesehatan. Itu juga nanti Koperasi Merah Putih boleh nggak? Boleh. Jadi dia menyentuh arah-arah situ yang untuk supaya koperasi ini bisa tumbuh di desa-desa kita. Makanya anggarannya besar sekali Koperasi Merah Putih itu satu koperasi kalau nggak salah anggaran sampai 5 miliar itu diberikan oleh pemerintah kita. Bayangkan ada berapa puluh ribu desa yang ada di Republik kita ini. Jadi programnya tidak bertentangan. Karena memang tadi saya katakan ya, tadi kan di otak kita pikir mikro ini kan usaha kecilnya seolah-olah usaha yang kecil-kecil. Padahal tidak, usahanya itu yang minimal 1 miliar loh. Gitu. Apakah sekarang generasi muda kita gampang mengakses mencari modal 1 miliar? Untuk 5 juta, 10 juta bisa. Nanti Pak Prof bisanya itu ngasih pinjaman gitu kan. Untuk 10 orang bisa Pak Prof ya. Tapi kalau kita berpikir tadi, seperti dikatakan tadi oleh Pak Prof bahwa Sumatera Utara ada enggak? Tadi ada yang fast track itu ya. Itu kan sebuah visi saja gitu. Tapi kan sekali lagi mengukurnya di mana Manik? Mengukur di anggaran. Apakah anggarannya sudah cukup diberikan untuk mempercepat tumbuhnya entrepreneur muda di Sumatera Utara? Jangan hanya seremonial gitu kan, tapi harus ada dukungan-dukungan konkretnya. Dukungan konkret itu bentuk anggaran, postur anggarannya ada, dibuka kesempatannya, bukan hanya dilatih. Kalau dilatih-latih saja itu kan menghabiskan anggaran pelatihan saja. Tetapi bagaimana dilatih, kemudian pasarnya juga dibukakan. Kadang masyarakat UMKM kita ini dia punya produk nggak tahu cari pasar gitu. Saya banyak sekali, Manik. Di tempat kita banyak sekali gitu yang produk ya. Dia nggak punya standar produknya. Ini yang harus dilatih dan saya tahu ke Dinas Koperasi kita membuat standar itu. Ada juga yang menjadi binaan Dinas Koperasi Sumatera Utara, Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Utara itu banyak sekali yang standarnya dibuat. Produknya harus seperti ini, ada labelnya, ada segala macam. Packagingnya juga diperbaiki. Ini dalam rangka tadi itu untuk menumbuhkan itu, ya. Jadi nggak ada yang bertentangan itu programnya. Justru dengan dipisahnya jadi dua kementerian, berarti konsentrasinya semakin fokus gitu. Kalau dulu mungkin sambilan, mungkin dulu kalau koperasi UMKM mungkin lebih banyak ke koperasinya atau UMKM-nya saja. Sekarang dua kementerian ini sama-sama berlomba buat program-program unggulan tadi itu ya. Kemudian pertanyaan ke yang tadi yang nomor 2 ya, yang mau jadi politisi tadi. Ya, anggarannya kecil sekali Dinas Koperasi kita. Ya, termasuk kalau saya bilang nih anggaran dinas itu kan saya buat kategori sendiri. Ada dinas yang anggarannya wow gitu ya. Ada yang W gitu. Yang W ini yang dinas masuk kategori stunting ya. Jadi dinas stunting ini yang anggarannya kecil sekali. Anggarannya lebih besar buat menyedot untuk honor dan gaji mereka saja. Untuk program mereka kecil sekali. Nggak sebanding dia gitu dia. Jadi kalau di tahun ini, saya nggak tahu tahun ini karena banyak sekali efisiensi, pergeseran-pergeseran anggaran, dan pemerintah Sumatera Utara belum memberikan informasi ke DPR di Sumatera Utara berapa sih besaran UMKM buat di Sumatera Utara yang hari ini dianggarkan. Kalau yang lalu saja itu nggak sampai 10 miliar, nggak sampai 15 miliar, sedikit sekali gitu. Untuk tadi itu menyentuh yang 1, sekian apa tadi saya bilang ya. Gitu. Dan semuanya dalam bentuk tadi itu udah dibagi, ada pelatihan, ada barang gitu.
Nah, makanya saya berharap pemerintah Sumatera Utara ini membuka ruang, mumpung gubernurnya ini anak muda, ya, yang juga punya akses bagus kemana-mana, ya. Ini bisa membuka ruang lebih besar berkomunikasi ke semua pelaku usaha besar yang ada di Sumatera Utara untuk memberikan perhatian terhadap pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Sekali lagi persoalan adalah modal. Misalnya si Damanik ini mau buka mikro, ini kan mana mau pula buka usaha kecil-kecilan hanya modal 10 juta. 10 juta dia untuk berhasilnya mencapai kesuksesannya itu mau berapa tahun gitu. Nanti setua Bang Peter dia baru bisa mencapai kesuksesan itu. Tapi kalau dikasih modal cukup 500 juta dikasih, dia akan maksimal membuat sebuah kegiatan ekonomi mikronya yang memang akan ditopang gitu. Macam mana mau cerita digitalisasi orang modalnya cuma 10 juta? Macam mana mau cerita riset pasar modalnya cuma segitu? Tapi kalau kita mau utuh ya harus modalnya modal besar gitu dia. Jadi kalau tanya anggarannya banyak, sedikit sekali gitu. Dari tadi itu kalau kami di DPR cara mengkritisi sebuah kebijakan itu salah satunya adalah melihat postur anggarannya. Katanya mau di sini, tapi ternyata nggak sesuai anggarannya gitu. Jadi selalu nggak sama antara yang dipidatokan, antara yang diseremonialkan dengan postur anggarannya gitu. Jadi kita gampang sekali untuk ngecek betul nggak di program di situ ya. Jadi anggarannya sedikit sekali untuk program UMKM. Sekarang ini kita nggak tahu 2025 kita belum ada laporan berapa anggarannya. Tapi ya paling nggak jauh dari sekitar segitu juga lah, nggak mungkin terlalu besar juga. Tapi kalau infrastruktur kan besar sekali anggarannya gitu. Betul kan? Kemudian tadi pertanyaan keduanya bagaimana sih menjadi politisi? Nah, ini kesempatannya justru dimulai dari ketika kita kuliah status mahasiswa. Saya jadi politisi ketika saya selesai kuliah, saya beraktivitas di masyarakat. Waktu kuliah, saya itu menjadi aktivis mahasiswa. Saya bukan hanya kuliah saja gitu. Seperti Pak Prop yang cepat sampai Prop gitu kan. Saya kuliah kemudian beraktivitas sebagai aktivis mahasiswa. Saya aktif di organisasi kemahasiswaan. Ya, saya nggak tahu UPH apakah ada gitu kan. Kalau nggak ada sayang sekali harus dibuat ada supaya anak-anak kita ini bisa berkembang, tumbuh dengan cepat gitu. Karena bisa akan berinteraksi sama kampus-kampus yang lainnya. Jadi dimulai dari sini, dari kuliah kita gitu ya. Melatih diri, membentuk karakter kepemimpinan, melatih kita untuk menambah wawasan. Kemudian banyak sekali yang dilatih dan itu saya dapat ketika kuliah. Kalian nggak akan bisa mengulangi masa keemasan kuliah ini gitu. Nanti kalau sudah S2 beda lagi suasananya, apalagi udah S3 gitu. Udah banyak yang batuk, asam urat kalau S3. Tapi kalau masih S1 inilah kesempatannya kita mengukir banyak catatan sejarah untuk diri kita dan mengukir semua kemampuan kita. Kita tumbuhkan kemampuan-kemampuan kita. Kita gali semua kemampuan kita. Banyak sekali. Apalagi fakultas hukum gitu. Saya nggak lucu ya, rasanya kalau anak hukum nggak bisa berorasi misalnya. Karena nanti ketika jadi advokat, dia akan berhadapan untuk berargumentasi, segala macam itu akan terbiasa gitu, akan dibuat kita harus siap untuk itu. Jadi menjadi politisi nggak bisa instan. Menjadi politisi itu harus memang melalui proses yang panjang. Saya bilang ke Pak Peter waktu itu waktu nanya saya ini jadi politisi lama sekali, 19 tahun baru jadi anggota dewan saya. Saya dulu ketua senat mahasiswa tahun 98 ketika Orde Baru kita runtuhkan. Saya belajar terus masuk partai politik. Ya, apalagi kalau mau jadi politisi, siapa tadi namanya tadi? Erik. Nah, kalau mau jadi politisi, si Erik harus putuskan menjadi politisi nggak akan pernah pindah-pindah partai. Gitu. Harus tentukan kemana kita akan berlabuh pilihan politik kita. Gitu. Karena kalau pindah-pindah partai itu bukan politisi. Gitu. Kita harus satukan dulu pemikiran kita dengan visi partai itu. Gitu. Kalau ada politisi pindah-pindah partai, berarti dia pun nggak yakin dengan pilihannya. Macam mana masyarakat mau meyakini dia? Gitu. Jadi dimulai dari kita kuliah ini ya. Semakin banyak diskusi. Nanti kalau mau diskusi sama saya juga bisa sharing pengalaman. Saya kaya sekali dengan pengalaman tentang kemahasiswaan, tentang dunia kepemudaan, tentang dunia politik. Karena jarak yang panjang itu tadi untuk meraih kesuksesan di bidang politik. Banyak politisi yang tiba-tiba instan bisa jadi anggota dewan. Erik kalau mau jadi caleg 2029 bisa, terpilih bisa. Tapi ketika kita terpilih, apakah kita bisa berbuat maksimal untuk masyarakat kita?
Apakah kita pantas memperjuangkan mereka sementara kita masih merasa kekurangan dalam sisi kapasitas? Makanya saya aja sampai sekarang masih kuliah gitu untuk S3 gitu. Karena kita terus menggali supaya kita ini harus siap. Tahu nggak Erik, di dinas OPD kita itu rata-rata sudah S3 Pak Bro. Kepala dinasnya itu S3. Macam mana kita kalau masih S1 berdiskusi, berdialektika dengan mereka yang memang punya pendidikan yang lebih bagus dari kita gitu. Itu dari ya. Terus cobalah membangun komunikasi dengan kawan-kawan di kampus lain, di fakultas hukum yang sama, saling berbagi, sharing itu penting sekali dalam memenuhi kita menjadi politisi ya. Nanti kalau mau dimentorin ya saya siap mementorin si Erik ini gitu ya. Saya banyak membina anak-anak muda kita, mahasiswa-mahasiswa lintas organisasi ini HMI. Saya membina GM ini, saya membina GMKI, saya membina itu dalam rangka itu mereka akhirnya harus memilih kemana mereka harus berlabuh, apakah menjadi praktisi, apakah menjadi akademisi, atau menjadi politisi gitu. Semua sama mulianya, Erik, gitu ya. Oke, Erik ya. Yang terakhir tadi tentang siapa namanya tadi? Nabila. Nah, Nabila tadi apa? Saya lupa tadi. UMKM bisa bersaing dengan barang-barang import gitu. Oh, yang tadi, ya. Ya, sekali lagi memang harus ada upaya meningkatkan tadi itu kapasitas SDM-nya. Ya, kemudian produknya juga dia ada standarnya gitu ya. Kemudian membangun digitalisasi tadi itu. Dalam prinsip ekonomi Nabila ya, kita nggak harus memikirkan dulu barang kita laku atau enggak. Itu prinsip ekonomi dasar ya. Kita buat saja produk gitu. Itu yang namanya kalau orang ekonomi kami bilang itu invisible hand gitu. Semua produk ada pembelinya. Gitu. Semua barang ada pembeli, mungkin besar kecilnya saja gitu. Semua butuh waktu gitu. Nah, kekurangan kita memang produk kita itu memang yang saya lihat ya produknya bagus-bagus. Pernah nggak lihat apa namanya bandrek yang di ini kan Bang Peter, bandrek yang sudah jadi bubuk. Oh. Tinggal diseduh. Tinggal diseduh saja dia seperti kopi. Saya sudah dapat itu di desa Bangun Purba sana gitu. Cuma memang satu lagi packingnya juga kurang baik gitu kan. Harus ada kemasannya, labelnya juga ini. Inilah tugas pemerintah memberikan dukungan-dukungan itu supaya bisa bersaing gitu ya. Misalnya daya beli masyarakat yang berbeda-beda, itu memang kelasnya seperti itu gitu. Jadi ada masyarakat akan memilih yang murah. Itu otomatis. Ada masyarakat yang memilih sama seperti kita minum kopi. Ada yang mau minum kopi yang kopi kenangan misalnya itu ya kan. Ada kopi yang lebih murah lagi ya kopi Aceh ya kan, kopi Agam itu lebih murah lagi gitu. Mau mahal itu ada yang mereknya ya terkenal dari Amerika itu. Mau lebih mahal lagi duduk aja di hotel gitu. Satu kopi aja itu udah sampai 70.000. Di Marriott itu kalau ngopi lebih mahal. Jus di Marriott itu ya waduh 100.000 jusnya. Kalau kita pinggir jalan dapat 5.000 rupiah. Itu semua pilihan. Jadi konsumen itu memilih apakah dia memilih mau yang mahal, mau yang ini sesuai dengan taste-nya dia, seleranya dia, dan di mana dia berada gitu. Jadi kalau kita sebagai anak muda nggak apa-apa, biasa dalam ada usaha, terus ada uji coba, gagal itu hal yang biasa biasa saja gitu ya. Tapi bagaimana supaya bisa melindungi? Tadi itu ada proteksi. Harusnya pemerintah mau proteksi terhadap pelaku UMKM. Tidak ada monopoli misalnya. Macam mana tadi itu UMKM bisa berkembang. Harus ada regulasinya dibuat oleh pemerintah. Harus melindungi, proteksi misalnya dari serangan dari luar. Sekarang kan nggak ada lagi jarak nih Des. Apalagi pedagang-pedagang online kita. Itu Blok M udah tutup banyak. Tanah Abang banyak udah tutup. Petisah udah tutup. Rata-rata orang sudah dagangnya online. Dari rumah saja orang itu berdagang gitu. Itu untuk usaha mikro gitu. Itu membuat pasar-pasar yang apa ya? Yang tradisional itu tutup. Sekarang orang berpindah ke market digital gitu. Nah, membentuk komunitas atau ekosistem digital itu butuh waktu di kita gitu. Orang buktinya itu aja Nabila, kita masih banyak orang yang antri di pintu tol untuk membeli e-tol gitu. Padahal di HP udah bisa untuk isi e-tol. Itu bukti bahwa kita masyarakat digitalnya belum terbentuk. Sekarang masih banyak masyarakat kita megang uang ya. Ketimbang pakai QRIS ya kan.
Walaupun agak seram itu Damanik ya kan. Oh, membayar pakai apa? Pakai keris. Oh, lari dia. Kenapa nggak pakai parang aja? Ya, Nabila ya. Jadi memang harus banyak langkah-langkah pemerintah termasuk melakukan upaya-upaya proteksi terhadap UMKM ini. Itu harus dilakukan, menghindari monopoli, melindungi dari sisi teks, pajak itu juga harus diatur semua. Pajak gimana nih Pak? Pajak apa? Pajak pagi, pajak sore apa? Pajak Petisa udah hampir tutup ya. Ini kan kita dapat informasi banyak nih beredar di media sosial tentang pajak-pajak. Semua kayaknya mau dipajakin nih. Era digitalisasi, pajak belanja online juga. Nah ini gimana? Ya memang semua itu harus diatur regulasinya ya. Tapi problem kita regulasi diatur itu ketika aplikasinya itu enggak nggak melibatkan partisipasi masyarakat pelaku usaha. Jadi sebuah regulasi itu harus diajak bersama gitu. Terkadang banyak pemerintah kita itu nggak mengajak. Ini nanti Pak Prof bisa jelaskan. Orang tuh buat regulasi nggak ngajak stakeholder terkait. Misalnya kita membuat pajak terkait pajak untuk ini pasar online, ya online market itu harus diajak mereka pelakunya untuk diskusi dulu sebelum membuat regulasinya gitu. Dia jangan asal buat saja tiba-tiba ada masalah. Macam sekarang nih undang-undang itu royalti ya kan. Oh tiba-tiba Mega Cuan bayar 2 miliar. Nah, macam mana pula kita yang mutar-mutar nih saya UPH atau LIP UPH ini LIPO ini kan pakai musik juga sikit-sikit. Ini membuat problem kita itu yang sekali lagi ya kalau membuat regulasi ya harus melibatkan banyak pihak. Ya, nggak bisa buru-buru membuat sebuah regulasi karena sudah yang kejadian seperti di Pati gitu kan. Itu bukti bahwa kejadian di Pati itu bukti bahwa komunikasi yang buruk ketika membuat sebuah regulasi kebijakan menyangkut beban masyarakat gitu. Akibatnya apa? Yaitu revolusi masyarakat Pati. Yang kita khawatirkan revolusi masyarakat Pati itu bergeser menjadi revolusi di daerah lain. Potensinya ada sekali kalau pemerintahnya nggak mengajak partisipasi. Itulah Des yang kita bilang kemarin bahwa digitalisasi ini membuat tingkat partisipasi masyarakat itu harusnya lebih tinggi. Dulu orang untuk menyampaikan aspirasinya Pak Prof mesti langsung ketemu sama DPRD. Sekarang Damanik cukup DM saya saja, Erik cukup DM aja. Nah, gitu. Kan ada Instagram saya. Follow lah nanti DM gitu. Ya kan? Follow. Itulah membuka ruang gitu. Dulu untuk jumpa misalnya sekarang mau menyampaikan sesuatu ke gubernur, kan ada medsosnya. Itulah meningkatkan partisipasi publik secara lebih cepat, lebih efektif gitu dia. Itu Des. Oke, baik. Terima kasih Pak Hendra. Atau mungkin Pak Jurudin mau menambahkan? Silakan. Ya, terima kasih. Saya melihat dari sisi akademis ya kondisi sekarang ini ya terutama untuk mengembangkan UMKM. Sebetulnya seperti diatur dalam PP 721 itu pemerintah sudah punya niat untuk bagaimana supaya UMKM ini bertumbuh. Tapi permasalahannya tadi seperti disampaikan Pak Hendra, akses untuk mendapatkan modal itu memang tidak mudah. Karena UMKM itu kan bukan seperti yang disampaikan tadi, modal 5 juta, ya itu bisa kita pinjamkan juga untuk orang kira-kira 10 orang itu bisa. Tapi kan UMKM yang dimasukkan dalam klasifikasi ini adalah untuk mendongkrak dan pertumbuhan ekonomi dan menyerap tenaga kerja juga. Kalau kita punya modal, misalnya katakanlah 5 miliar, kita buka usaha, pasti kita butuh tenaga kerja. Iya kan? Sudah pasti itu. Nah, itu siklusnya seperti itu. Oleh karena itu, memang pemerintah harus benar-benar mempersiapkan ketika ada satu kebijakan untuk mendukung UMKM, jadi infrastruktur yang lain juga harus dibangun, ya, disiapkan. Ya. Jadi kalau pemerintah daerah berkomitmen untuk membangun UMKM, ya APBD-nya juga memang harus disiapkan untuk itu. Ya. Seperti tadi Pak Hendra menyampaikan fast track yang trainer ini, ya harus memang difasilitasi dan juga disiapkan sampai marketnya itu kemana, pasarnya kemana. Jadi dari awal memang harus didampingi, ya dimonitor, didampingi supaya sampai mereka establish dan mereka bisa memasarkan produknya. Nah, jadi bagaimana kita supaya bisa kita bersaing dengan produk-produk yang di luar, ya, terutama di pasar digital ini ya. Kita memang tidak mudah membendung itu, ya. Oleh karena itu salah satu kebijakan memang pemerintah harus mengeluarkan kebijakan untuk memproteksi usaha kecil ini, ya. Walaupun dalam PP 721 itu sudah disebutkan, tapi itu harus
di breakdown lagi gimana teknis pelaksanaannya gitu sehingga UMKM itu bisa di dalam bersaing itu memang mereka bisa mampu gitu ya. Jadi kalau kita misalnya lihat produk-produk China itu pemerintahnya itu memang mensupport secara modal, pasar mereka support semua ya. Jadi nggak dilepas begitu aja gitu. Tidak hanya sekedar jargon mengatakan bahwa kita mendukung UMKM, tapi mereka memang benar-benar mendukung secara real sehingga produk mereka itu bisa sampai kemana-mana gitu tanpa kita bisa sadari sudah ada di depan kita dan mau tidak mau kita harus beli itu karena produk kita nggak mau bersaing, tidak mampu bersaing karena harga mereka lebih murah. Jadi saya sih sepakat apa yang sudah dicanangkan pemerintah Sumatera Utara harus di follow up dan ditindaklanjuti supaya itu bisa terrealisir di dalam prakteknya gitu. Demikian dari saya. Oke, terima kasih Bapak. Mungkin kita setuju dengan jargon cintailah produk-produk Indonesia ya, untuk bisa menaikkan UMKM kita gitu ya Pak ya. Jangan cintai produk luar negeri gitu. Oke, Kak Sally mungkin kita terima satu penelpon, satu penanya lagi ya. Oke, boleh nih satu orang khusus untuk Pak Hendra. Pertanyaannya, ada satu orang kita buka? Ya, silakan. Selamat pagi Pak, nama saya Merlin Abigail dari Angkatan 24. Kira-kira bagaimana menurut Bapak Hendra untuk mendorong pemerintah agar memberikan anggaran yang lebih untuk sektor UMKM dan pertanian, mengingat DPRD Provinsi Sumatera Utara sesungguhnya juga mitra dari pemerintahan provinsi. Terima kasih Pak. Oke, singkat padat jelas Pak Hendra. Anak hukum tuh gitu dia, singkat padat jelas terus angkanya jelas dia. Honornya jelas. Ya, bagaimana cara kita DPRD? DPRD itu kan kita tahu fungsinya 3 ya. Jadi kalau ini ke Erik juga, nanti kalau ada anggota dewan bilang saya punya visi misi, DPRD nggak punya visi misi. Yang punya visi misi itu adalah kepala daerah, gubernur. Tapi kalau jadi anggota DPR dia visinya ya menjalankan 3 fungsi sebagai anggota DPRD. Ya salah satu dari 3 fungsi itu adalah fungsi anggaran ya. Tadi disampaikan Melinda, bagaimana cara mendorongnya? Kita sudah berkali-kali mendorong, tapi sekali lagi keterbatasan anggaran kita juga sangat besar ya. Kita beda sama DKI. DKI di situ dia anggarannya sampai 80 triliun satu tahun. Ya, Sumatera Utara itu hanya 13 sampai 14 triliun satu tahun. Yang 60%-nya itu sudah dipakai untuk kebutuhan gaji, kebutuhan belanja rutinnya gitu ya. Kemudian belanja modal, belanja ini itu nggak sampai di 30%. Bagaimana cara mendorongnya? Sekali lagi, ya tadi itu paling yang bisa dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara, saya paham betul, nggak bisa memberikan modal karena memang APBD kita nggak dalam fungsi memberikan modal kerja kepada masyarakat, tapi mungkin bisa memberikan stimulus rangsangan dalam rangka percepatan pembangunan UMKM di Sumatera Utara. Stimulus itu yang dilakukan selama ini itu sudah banyak sekali sebenarnya dilakukan oleh pemerintah Sumatera Utara. Kita sudah dorong. Terkadang juga anggaran pokok-pokok pikiran anggota DPR juga itu kita arahkan ke UMKM untuk bisa membantu masyarakat itu. Sekali lagi itu UMKM yang dalam kategori kecil sekali, mikro lagi gitu dia, bukan hanya mikro ya, mikro sangat mikro lagi dia, super mikro gitu dia. Itu yang tadi modalnya itu 5 juta pedagang bakso itu paling itu yang masih bisa kita sentuh. Tetapi kita berharapnya Melinda bahwa pemerintah Sumatera Utara bahkan DPR sekalipun dia harus membuka akses itu ke pihak-pihak yang memang punya urusan permodalan di salah satunya perbankan. Sektor perbankan harus kita dorong bersama-sama oleh pemerintah Sumatera Utara dan DPR kami yakin akan coba memikirkan situ. Sekali lagi cuma programnya harus muncul dari pemerintah Sumatera Utara. Karena bagaimanapun bank lah yang punya ini. Pemerintah Sumatera Utara bisa di mana? Bank Sumut. Cuma itu. Kalau Tirta Nadi airnya pun sendat-sendat. Ada cacingnya lagi gitu kan. Nah, satu-satunya yang bisa berkontribusi terhadap pengembangan UMKM di Sumatera Utara hanya Bank Sumut gitu dia. Ya, kalau yang lain saya lihat belum ada, BUMD-nya masih sakit semua gitu, kecuali Bank Sumut. Kalau Dinas Koperasi UMKM-nya hanya bisa memberikan support dalam bentuk stimulus dari rangsangan pelatihan, pendampingan, pembinaan, kemudian memberikan fasilitas-fasilitas untuk yang super mikro tadi itu. Tapi kalau kita mau numbuhkan supaya berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang tadi itu dari sektor perbankan,
kurnya diperbanyak gitu. Dan mikronya jangan mikro yang tadi itu gitu. Sudah mikronya ya minimal anak-anak muda, misalnya ada tadi itu fast track apa tadi yang trainer tadi ya. Ya pesertanya itu dikasihlah modal 1 miliar. Mau nggak tuh? Pasti banyak yang mau pesertanya. Pemerintahnya sanggup nggak untuk itu? Itu bukti konkret gitu dia. Kalau kita di DPR saya yakin belum bisa lah kita paling memberikan rangsangan stimulus saja buat mendorong UMKM itu gitu dia. Masih banyak PR kita untuk pengembangan UMKM ini. Makanya kontribusinya itu sangat kecil sekali gitu. Oke, itu aja Pak Hendra? Itu aja lah. Oke, tepuk tangan dulu buat Pak Hendra. Tugas Kak Sally sekarang, silakan. Oke, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mengajukan pertanyaan dan juga kepada kedua narasumber kita yang sudah memberikan jawaban-jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Nah, untuk kita merangkum sesi kita pada hari ini mungkin ada beberapa poin-poin yang bisa kita bawa pulang bersama seperti itu ya. Jadi meskipun sentimennya mungkin UMKM sih ya bertumbuh, meskipun mungkin ada sedikit pesimis seperti itu ya, tapi di sini juga ada banyak sekali hal-hal yang dapat kita eksplor lagi, mulai dari tadi yang dikatakan bahwasannya meskipun ada keterbatasan-keterbatasan yang dihadapi, tetapi ini tidak menyurutkan semangat kita ya untuk mengembangkan UMKM. Dan juga tadi kita ada sempat membahas mengenai Koperasi Merah Putih yang selaras ya sebenarnya untuk mendukung kehadiran koperasi-koperasi di masing-masing desa dan juga untuk mengatasi permasalahan keterbatasan produk-produk tertentu seperti itu ya. Nah, juga tadi kita juga sempat membahas tentang menjadi politisi seperti itu ya. Meskipun mungkin tadi dari sisi anggarannya ada keterbatasan, ya, tetapi kita juga mendapatkan tips-tips bahwasanya kita tidak boleh pesimis, kita harus optimis dan kita bisa banget mulai dari sekarang, dari tahap perkuliahan ini untuk melihat visi misi dari partai-partai politik yang ada di Indonesia dan untuk melihat apakah ada partai yang mungkin ingin dituju yang sesuai dengan visi misi teman-teman tadi. Dan juga pentingnya adaptasi, tadi sudah dibahas juga secara sekilas bagaimana kita harus terus meningkatkan kemampuan kita. Mungkin kalau dari Pak Hendra tadi dengan menempuh studi S3, mungkin untuk teman-teman bisa mengeksplor seperti kesempatan berorganisasi dan juga menjalin pertemanan dengan teman-teman di mungkin prodi hukum lain seperti itu. Nah, juga tadi sempat dibahas mengenai bagaimana sih produk-produk barang impor itu agar dapat bersaing dengan produk-produk UMKM kita. Nah, memang di sini dari perspektif ekonomi juga tadi sudah sempat diangkat ya, bahwasanya kita harus meningkatkan kembali kapasitas sumber daya manusia kita dan juga digitalisasi. Mungkin jalannya akan sedikit panjang, tetapi kita akan menuju ke sana. Nah, untuk sekarang mungkin itu adalah beberapa poin yang dapat kita simpulkan dari sesi kita pada hari ini. Mungkin saya akan kembalikan kepada Mbak Desi. Terima kasih Kak Sally. Atau mungkin Kak Sally minat mau jadi politisi, hubungi Pak Hendra loh. Tadi saya suruh S2 dulu. S2 dulu. Kenapa harus S2 dulu? Ya karena anak generasi muda ini kalau mau Indonesia Emas 2045 minimal S2. Oke, menuju 2045 Indonesia Emas. Iya. Baiklah. Terima kasih Kak Sally. Tapi sebelum acara kita akhiri, kita dengarkan dulu kata penutup nih dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan, Ibu Dr. Feliana Tanaya SHMH. Kepada Ibu kami persilakan. Pak Hendra, Prof. Udin, Shelly, dan teman-teman dari Radio Cordoba, rekan-rekan dosen di Medan, Pak Riki, Bu Sriani, Pak Rolip, dan seluruh mahasiswa Fakultas Hukum di kampus Medan. Pertama-tama terima kasih nih buat Pak Hendra sudah meluangkan waktu sharing nih dengan teman-teman mahasiswa. Semoga apa yang disampaikan bisa inspiring you guys ya untuk menjadi lebih baik lagi. Apalagi Erik ya, tadi Erik ya. Menjadi sangat terinspirasi Erik ya. Nah, dan juga saya harap apa yang disampaikan hari ini baik dari Prof. Udin dan Pak Hendra ini juga bisa menambah wawasan kita, tidak hanya textbook learning yang kalian pelajari di kelas, tapi juga
kalian jadi tahu apa sih realita yang terjadi di luar sana. Karena itulah purpose kita belajar. Ya, kita nggak mau hanya belajar yang ada di dalam kelas doang. Kita belajar hukum, bukan berarti hanya hukum doang yang kita pelajari. Kita harus holistis gitu loh. Pak Hendra ini apparently is a sarjana ekonomi dan magister manajemen dan lagi mengambil doktor ya Pak ya. Tapi beliau masuk ke bidang politik yang mungkin very kental dengan hukum. Mungkin sangat kental dengan ilmu politik. Artinya apa? Kita di sini sebagai mahasiswa nggak bisa hanya kacamata kuda lihat satu perspektif dari satu hal saja. Kita benar belajar hukum, tapi kita harus holistis. Kita harus bisa mempelajari sedikit tentang ekonomi. Kita harus bisa mempelajari sedikit tentang apa perkembangan dunia ini di Indonesia, di Sumatera. Ya, jangan hanya limit di Sumatera. Lintas negara. So you will know and you will be able to help untuk bisa mencari solusi apa nih yang bisa saya kontribusikan melalui apa yang saya pelajari, melalui apa yang bisa saya berikan. Nah, jadi saya harap itu yang disampaikan baik dari Pak Hendra, mungkin pengalaman di praktek dan juga real yang kita mungkin nggak akan dengar nih kalau nggak dengar langsung dari narasumbernya, dan juga Prof Udin dari sisi akademisinya, dari sisi akademiknya tentang persaingan usaha. Sebenarnya tadi saya juga mau nanya Pak sama Bapak, cuma ya sudahlah, nanti di kantor aja Pak kita selesaikan. Nah, karena menarik sekali ya yang namanya persaingan usaha UMKM itu a never ending story. Ya, tadi banyak teman-teman yang actually concern tentang kejadian dengan kondisi UMKM kita. Ya, justru harapannya dari diskusi ini bagi yang mau skripsi, coba nih critical thinking-nya. Rumusan masalah apa nih yang bisa saya angkat sebagai penelitian gitu ya. Bagi yang menuju skripsi, ya you can always say apa yang bisa saya kontribusikan as a student, as a mahasiswa gitu. Jadi, and Shelly, proud of you. Alumni kita, thank you ya Shelly udah bisa ambil bagian kembali ke Fakultas Hukum, disuruh kuliah sama Pak Hendra. Silakan daftar di Magister Hukum UPH. Ujung-ujungnya nih ya. Ujung-ujungnya tetap kita punya sampai S3 di UPH, jadi boleh didaftarkan. Alumni dapat diskon lagi. Nah, ambil bercanda. Tapi benar, saya setuju banget dengan apa yang Pak Hendra sampaikan. Terima kasih Pak sudah mengendorse Indonesia Emas. Ini butuh minimal S2. Karena betul, kualitas pendidikan, kualitas akademik itu very important. Karena nggak hanya kepintaran, tapi kematangan dalam berpikir itu bisa kita dapat ketika kita studi lanjut. Ya, jadi terima kasih sekali lagi untuk sesi yang sangat-sangat luar biasa. Saya bersyukur saya bisa on time nyampe mendengarkan diskusinya. Ya, semoga ini bisa menjadi kerjasama yang baik juga dengan Radio Cordoba. Thank you udah percaya sama FHUPH Medan. Semoga ini juga nggak cuma sekali jalan ya Mbak ya, tapi bisa menjadi continuous, bisa menjadi keberlanjutan untuk kita membawa something juga untuk masyarakat di kota Sumatera ini. Ini kita sudah kedua kali hadir. Nah, kedua kali, berarti harus sampai 3, 4 dan terus ya Mbak ya. Oke. Oke, thank you. Mungkin itu sekian dari saya. Selamat siang dan Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Terima kasih untuk Ibu yang sudah memberikan kata sambutannya sebagai penutup ya. Tapi saya ingatkan kembali buat teman-teman, jangan kemana-mana ya. Kita ada sesi foto juga nanti. Setelah sesi tanya jawab, ada sesi foto buat album foto Pak Hendra ya. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah hadir mengikuti program Membangun Generasi Cerdas dengan tema kita hari ini Generasi Muda Cerdas Merdeka Mengembangkan UMKM di Sumatera Utara. Sudahkah kalian puas dengan pemaparan materi dan jawaban dari kedua narasumber kita? Teman-teman, puas tidak? Sangat semangat. Puas tidak? Kalau belum puas, Pak Hendra kita tahan. Dekat kok kantornya seberang. Terima kasih untuk kebersamaannya pendengar Cardopa. Kita akhiri dulu kebersamaan kita membangun generasi cerdas, tentunya kerjasama Radio Cardopa bersama Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Medan dan tentunya Humas DPRD Sumatera Utara. Sampai ketemu di acara-acara selanjutnya. Kata Ibu tadi mau yang ketiga 4, 5 ya. Nantikan saja. Kita pamit dulu. Selamat siang untuk semuanya. Tetap semangat dan salam merdeka. Merdeka! Kita kembali ke studio, silakan. Silakan.